Detik-detik kereta api Purwojaya rute Gambir Cilacap mengalami anjlok di stasiun Kedung Gedeh, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dua gerbong di bagian belakang rangkaian, yakni gerbong pembangkit dan gerbong penumpang, terlihat keluar dari rel. Posisi gerbong berada persis di tepi sungai dengan kondisi miring ke sebelah kanan. Selain itu, sejumlah penumpang di dalam kereta api Purwojaya panik saat detik-detik terjadinya kereta anjlok. Insiden kereta anjlok ini dipastikan seluruh penumpang selamat, tidak ada korban luka maupun korban jiwa. Proses evakuasi dua gerbong kereta api Purwojaya jurusan Jakarta Cilacap yang anjlok di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat masih berlangsung. Saat ini petugas KAI telah mendatangkan alat berat. Dua gerbong kereta api Purwojaya jurusan Jakarta Cilacap yang anjlok di Kampung Kedung Gedeh, Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat masih berada di lokasi kejadian. Dengan menggunakan alat berat berupa kereta krain, petugas mengangkat gerbong yang keluar dari rel. Sebelumnya, petugas KAI juga telah mempercepat perbaikan jalur perlintasan kereta api yang rusak akibat dua gerbong anjlok tersebut. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi di Stasiun Kedung Gedeh, Kabupaten Bekasi, kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews Rudi Setiawan di Stasiun Kedung Gedeh. Halo Rudi, seperti apa proses evakuasi kereta yang dilakukan saat ini? Ya, Camar dan pemirsa, selamat malam. Untuk informasi update terkini dapat kami informasikan bahwa untuk kereta Purwojaya yang terjadi saat ini mengalami anjlok, saat ini sudah dilakukan evakuasi, proses evakuasi di mana kereta gerbong, dua rangkaian gerbong yang mengalami anjlok ini sudah dilakukan proses evakuasi. Ya, bisa dapat kami gambarkan bahwa di belakang ini, ya Camar, ini merupakan proses evakuasi di mana dua alat kereta kren berat, kendaraan berat untuk mengangkat dua gerbong ini yang didatangkan dari yaitu dari Bandung satu dan satu kren juga didatangkan dari Cirebon. Jadi dua alat berat kren, kereta kren ini diperbantukan untuk mengangkat proses evakuasi di mana agar proses pengangkatan dua gerbong yang mengalami kondisi anjlok ini agar bisa prosesnya agar bisa diangkat, segera diangkat. Dan menurut salah satu tadi ada yang dapat kami konfirmasi bahwa dua gerbong kereta ini rencananya nanti akan diangkat melalui kereta kren dan akan dibawa ke menggunakan yaitu khusus kereta pembawa alat gerbong yang mengalami kerusakan. Dan dua gerbong ini nanti rencananya akan dibawa ke daerah Manggarai, Jakarta. Dan kemudian Camar, untuk saat proses ini memang ada beberapa petugas dari Daop, beberapa Daop, mulai dari Daop Bandung juga dari Daop satu dari Jakarta juga di sini sudah diturunkan. Kalau kita melihat bahwa proses evakuasi ini sudah tadi berlangsung kurang lebih hampir 1 jam ya. Kalau kita melihat ada beberapa dipersiapkan untuk mengikat rangkaian dari bawah hingga ke atas, di mana nanti kereta ini akan diangkat, diangkat dan akan dievakuasi, dipindahkan ke salah satu gerbong yang sudah dipersiapkan untuk rencananya setelah akan dievakuasi akan dibawa. Ya, Camar. Kemudian juga ini, ya, Camar. Jadi memang untuk proses evakuasi ini juga jadi akan segera diproses. Salah satu yang mengatakan akan diproses secara cepat, dan kemudian juga proses untuk arus lalu lintas kereta api untuk lalu lintas ini tetap diberlakukan secara bergantian. Dan kemudian juga untuk akses kereta yang baik menuju dari Jakarta menuju timur dan sebaliknya
proses untuk arus lalu lintas akan dilakukan secara bergantian, di mana beberapa titik stasiun seperti stasiun Gedung Gede ini, kereta ini akan menjadi transit terlebih dahulu dan mereka secara bergantian agar bisa melintas. Begitu juga untuk dari arah Jakarta, mereka kereta yang dari arah Jakarta akan transit dari stasiun Lemah Abang, di mana stasiun Lemah Abang itu juga nanti akan secara bergantian akan melanjutkan secara bergantian. Dan untuk saat ini seperti biasanya bahwa arus lalu lintas kereta api biasanya di jam-jam yang tentunya jam padat ini merupakan. Namun karena ada peristiwa insiden kereta anjlok Purwa Jaya ini, jadi mengakibatkan semua jurusan untuk daerah Jakarta maupun sebaliknya mengalami keterlambatan. Ya, Camar. Baik, terima kasih rekan Rudi yang melaporkan langsung secara lengkap dari Stasiun Kedung Gede, Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Light Rail Transit atau LRT Jabodebek yang sempat mengalami kendala perjalanan di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Sabtu pagi kini sudah kembali beroperasi dengan normal di seluruh lintas pelayanan. Gangguan terjadi pada sistem third rail atau rel penyuplai listrik yang tidak berfungsi. LRT kenapa nih guys? LRT kenapa? Atau lagi ada study tour atau ada apa nih, atau mogok, kita nggak tahu. Video beredar di media sosial para penumpang LRT Jabodebek berjalan kaki menyusuri rel kereta Sabtu pagi di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Kejadian ini disebabkan pada sistem third rail atau rel penyuplai listrik hingga berdampak pada semua lintas pelayanan tidak dapat dioperasikan sementara waktu. Masalah kelistrikan yang menjadi penyebab gangguan sejumlah perjalanan LRT. Keterangan ini didapat dari akun resmi media sosial LRT Jabodebek. Sementara manajer Public Relation Kereta Api Indonesia Mahendro Trangbawono menyatakan saat ini proses penanganan gangguan telah selesai dan layanan LRT Jabodebek telah kembali beroperasi normal di seluruh lintas pelayanan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemprov Jakarta berencana menaikkan tarif Transjakarta dari Rp3.500 menjadi Rp5.000. Kepala Dishub Jakarta menyebut tarif Transjakarta tidak mengalami kenaikan sejak 2005. Rencana kenaikan tarif Transjakarta kembali mencuat. Muncul kabar tarif Transjakarta akan naik dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 atau sebesar 43%. Kepala Dinas Perhubungan Jakarta, Syafrin Liputo, buka suara. Ia menyebut kenaikan tarif diperlukan untuk menutup penurunan cost recovery atau biaya operasional di Transjakarta. Namun besarannya belum diketahui. Iya, memang untuk tarif Transjakarta kita pahami sejak tahun 2005 sampai saat ini tidak ada kenaikan. Kami sudah melakukan kajian, bahkan dari hasil perhitungan Dinas Perhubungan, cost recovery-nya itu turun. Dari sebelumnya rata-rata 34-35%, sekarang dengan harga inflasi dan sebagainya tinggal di angka 14%. Oleh sebab itu penyesuaian tarif tentu dibutuhkan juga. Syafrin menyebut, sesuai Perda nomor 10 tahun 2014, tarif layanan Transjakarta akan ditetapkan gubernur setelah mendapat persetujuan dari DPRD Provinsi Jakarta. Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut akan mengkaji ulang subsidi transportasi umum di Jakarta. Hal ini imbas pemangkasan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat sebesar Rp15 triliun. Contohnya, subsidi transportasi kita kan besar sekali. Karena sekarang mau kemana aja kan bayarannya Rp3.500. Ini belum tentu dinaikkan ya, saya hanya menyampaikan contohnya. Nah, berbagai hal yang seperti itu, apakah subsidi transportasi, karena subsidi transportasi kita itu per orang bisa hampir 15.000. Sehingga dengan berbagai hal kami akan kaji kembali. Pemangkasan dana transfer ke daerah membuat anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Jakarta 2026 turun dari Rp95,35 triliun menjadi Rp79,06 triliun. Tim Liputan iNews melaporkan.
Rencana kenaikan tarif Transjakarta menuai reaksi warga dan berikut tanggapan warga. Sebenarnya kalau untuk kenaikan tarif itu nggak ada masalah sih, misalkan memang untuk perbaikan fasilitas, untuk kepentingan masyarakat, mungkin tempat busway-nya jauh lebih baik, Transjakarta juga tepat waktu, is okay. Tapi kalau nggak ada manfaatnya ya mungkin bisa dikaji ulang sih kebijakan itu. Kalau menurut aku sih dengan TJ yang udah menyebar luas ya, bahkan sampai Bogor juga, aku kan tinggal di Bogor, dengan kenaikan tarif 5.000 itu sih aku setuju aja sih, karena kalau misalnya ditingkatkan lagi terus lebih banyak lagi gitu jalurnya, itu bakal jadi lebih bagus juga. Kalau menurut saya sih agak memberatkan ya, karena dengan 3.500 saja walaupun subsidinya agak besar, cuman harga terjangkau kalau 3,5. Kalau 5.000 tuh kan naik ya, berarti agak lebih mahal lagi untuk memberatkan juga pekerja-pekerja yang biasa naik.